Hai zombie fan, semua sehat? Selamat datang kembali di serial The Walking Dead World Beyond. Episode 2 The Walking Dead World Beyond dimulai saat Hope berjalan melewati nyala api yang tak pernah padam. Hope mengingat kembali seorang wanita hamil yang dia tembak setelah ibunya sendiri terbunuh oleh wanita hamil tersebut. Di masa sekarang, ketika Iris mencoba membunuh zombie untuk yang pertama kalinya, saat Iris menyerang, Iris teringat pelatihan yang dilakukan oleh Felix saat di koloni tentang cara membunuh zombie. Dalam pelajaran, mereka harus menyerang tepat di kepalanya. Tusuk langsung rongga mata adalah cara yang mudah. Jika tak bisa menyerang kepalanya, mereka harus menumbangkannya dengan cara menyapu kakinya. Jika tak berhasil, hal terakhir yang bisa dilakukan adalah beristirahat. Pada akhirnya, itu harus dihindari, jaga jarak aman antara manusia dan mayat hidup. Iris akhirnya jatuh ke tanggul beton bersama dengan zombie. Tapi untungnya, zombie itu tertusuk pada pohon yang tumbang. Saat Iris ingin menusuk zombie tersebut, Iris memutai zombie itu lalu pergi dan melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, Felix dan Huck masih tetap dalam pengejaran. Mereka tidak percaya bahwa Letnan Kolonel Elizabeth memberi gadis-gadis itu sebuah peta negara bagian New York. Dan Elizabeth juga mengatakan kepada gadis-gadis itu bahwa ayah mereka berada di sana. Dalam kilas balik menunjukkan Felix saat masih muda. Saat Felix pulang kerja, dia memberitahu ayahnya bahwa dia telah mendapatkan bayaran untuk waktu lemburnya dan berniat untuk menyimpannya di rekening ayahnya. Ayahnya mengatakan kepada Felix bahwa ayahnya telah memakai komputer miliknya dan masuk ke sebuah situs pencarian kerja karena itulah yang dia inginkan. Lalu ayahnya menemukan sebuah email. Kemudian ayahnya bertanya kepada Felix, "Apakah kau seorang gay?" Kemudian Felix mengakuinya bahwa dirinya gay. Ayahnya mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya dan tidak mempunyai anak sepertinya. Tanpa pikir panjang, ayahnya langsung mengusir Felix untuk pergi dari rumahnya. Dan akhirnya Felix pergi meninggalkan rumah. Scene pindah ke masa sekarang. Saat Iris dan yang lainnya di jalan, mereka menemukan sebuah lubang. Iris dan Hope mengingat bahwa dulu lewat jalan itulah saat mereka berangkat ke sebuah kelas piano. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat. Saat beristirahat, Iris dan Silas saling bertanya soal musik apa yang mereka sukai. Tiba-tiba bola bowling yang dilemparkan oleh Hope mengagetkan mereka. Dan bola tersebut diberi nama Big Mo. Setelah itu, Hope dan Elton memprediksi masih ada sekitar 15 tahun lagi hingga manusia benar-benar punah. Hope menyatakan itu hanya perkiraan, bahwa hari kiamat tentu tidak ada patokan. Setelah itu, Iris melihat sekumpulan asap tebal. Tempat tersebut adalah The Blaze of Glory. Blaze of Glory atau BOG banyak orang yang membicarakan karena semuanya hancur berantakan. Itu adalah api abadi seperti yang tertulis di Perjanjian Lama. Teori yang dominan itu berasal dari ban yang terbakar. Ban bekas dengan jumlah yang banyak, jika dibiarkan itu bisa terbakar selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Oleh karena itu, tempat tersebut banyak sekali kawanan zombie, karena para zombie-zombie itu terpancing selama bertahun-tahun oleh kobaran api yang berasal dari ban bekas yang terbakar di tempat tersebut. Hope akhirnya menyadari kenapa mereka tidak melihat kawan zombie dengan jumlah yang banyak di sekitar mereka. Dan itu cukup menjelaskan bahwa hampir semua kawanan zombie menuju ke tempat tersebut atau BOG. Silas menanyakan apakah mereka bisa melewatinya. Iris dengan percaya diri mengatakan iya, mereka akan bisa melewatinya. Tetapi Hope ragu dengan keputusan Iris. Hope mengatakan kenapa mereka mengambil resiko dan mengajaknya berputar kembali. Jika mereka berputar, ada sungai yang menghalangi mereka dan mereka sudah pergi sejauh 60 mil. Setidaknya mereka harus melihat di BOG apakah ada jalan. Dengan terpaksa, akhirnya Hope menyetujui keputusan Iris untuk tetap melewati tempat tersebut. Dan akhirnya mereka berempat pergi menuju BOG.
Sebelum pergi, Hope meninggalkan kaleng bekas makanan di tengah jalan yang sebelumnya Hope telah mengambil makanan tersebut dari apartemen Felix. Di tempat lain, Felix dan Huck menemukan zombie yang sebelumnya berhadapan dengan Iris. Felix yakin bahwa itu adalah mereka karena coklat bekas muntahan Iris. Dan Felix menyadari bahwa mereka berada di jalur yang benar. Felix bersumpah akan memberi pelajaran kepada Hope selama setahun ketika Felix menemukannya. Kemudian mereka berdua bergegas melanjutkan perjalanan. Mereka terus mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh anak-anak. Dalam kilas balik, sebuah kengerian ketika seluruh kota diledakkan dan hancur saat Felix melakukan panggilan kepada orang tuanya, tetapi tak ada jawaban. Scene pindah ke masa sekarang. Saat kelompok Iris di perjalanan, Elton mengeluarkan sebuah pilok. Dia akan melanjutkan sebuah eksperimen dari Dr. Bavolar tentang migrasi saat dalam perjalanan mereka. Melacak bagaimana para zombie bergerak, bergabung dan berpisah satu sama lain, dan meminta Silas untuk membantunya. Kemudian mereka menemukan sebuah zombie tanpa bergerak sedikit pun. Saat mereka mendekati zombie tersebut, tiba-tiba zombie itu bergerak dan mengeluarkan banyak lebah dari mulutnya. Saat mereka ingin lari, Elton diserang zombie dari belakang. Setelah itu, Elton menyemprotkan piloknya ke arah zombie tersebut dan Elton terjatuh. Di situ, harusnya Silas bisa memukul zombie itu. Tetapi Silas memilih untuk tidak memukul zombie itu dan Silas pun segera menolong Elton dan mereka semua berlari meninggalkan zombie tersebut. Kemudian Iris mencoba membuat Silas merasa lebih baik. Karena setelah kejadian barusan, Silas merasa kecewa dengan dirinya karena Silas tidak membunuh zombie yang menyerang Elton. Setelah itu, Elton melihat sebuah rumah kecil di atas pohon. Mereka berpikir bisa menginap di rumah pohon tersebut. Pas malam hari, mereka semua duduk bersama dan saling melempar bola bowling sambil berteriak Big Mo, seperti yang mereka lakukan sambil menyalakan semua lilin. Big Mo! Tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara zombie di luar. Dan ternyata itu adalah suara zombie yang sama yang menyerang Elton sebelumnya. Mereka memutuskan untuk menjatuhkan bola bowling mereka di atas kepalanya. Namun tidak membuahkan hasil, hanya membuat penyok tetapi tidak membunuhnya. Silas masih merasa tidak enak karena tidak membunuhnya lebih awal. Mereka memutuskan untuk mengabaikannya dan akan mengurusnya nanti. Setelah itu, Elton menemukan sebuah permainan monopoli dan mereka berempat memutuskan untuk memainkan permainan monopoli tersebut. Saat tengah malam, ketika semua sudah tidur, Hope masih saja membayangkan masa lalunya ketika dia membunuh seorang wanita hamil. Kemudian Hope memutuskan untuk mengalihkan zombie di bawah yang masih saja menunggu mereka dengan cara membakar sebuah boneka sebagai pengalihan. Hope mengiring zombie tersebut menjauh dari rumah pohon dan akhirnya membuatnya hampir terjatuh bersama dengan zombie ke dalam kolam. Namun akhirnya Hope menendang zombie itu dan berhasil lolos. Setelah itu Hope kembali ke rumah pohon. Saat di atas, ternyata Silas terbangun dan menanyakan kepada Hope soal zombie yang menunggu mereka. Dan Silas berterima kasih kepada Hope karena sudah menyingkirkannya. Keesokan harinya, Felix dan Huck masih membuntuti Iris dan kelompoknya. Dalam kilas balik, Felix saat masih muda sedang berlari dan melihat beberapa pesawat, dan itu di tempat yang sama yang sekarang dia lewati. Kemudian Felix menemukan kaleng bekas makanan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Hope. Felix menyadari bahwa Hope telah mengambil makanan kaleng tersebut dari apartemennya. Iris melihat ke arah asap dan Hope pun juga melihat ke tempat tersebut. Dan benar saja, tempat itu dipenuhi dengan asap yang tebal dan penuh dengan kawanan zombie. Kemudian kelompok itu berkumpul di lapangan tenis dan merencanakan bagaimana caranya mereka bisa melewati BOG yang penuh dengan kawanan zombie.
mereka memutuskan akan melakukan sebelum matahari terbit. Hope merasa gila dengan apa yang dia lihat. Tetapi Silas dan Elton bertekad untuk pergi bersama Iris. Lalu Iris meyakinkan tim bahwa mereka semua bisa melakukan ini. Iris menunjukkan sebuah peta. Dia mengatakan bahwa ada lapangan terbang di seberang sana, dan tempat itu dikelilingi oleh pagar. Itu artinya para zombie yang datang dari arah timur harus mengelilinginya, dan itu membuat jalan aman untuk mereka lalui. Elton teringat dengan pelajaran yang diajarkan Felix tentang pertahanan diri. Kuncinya bukanlah melawan tetapi menghindar. Mereka akan menyelinap melewati bus untuk berlindung. Saat malam hari, Felix dan Huck terus menjelajah mengikuti Iris dan kelompoknya. Huck merasa bahwa dirinya terasa seperti mencium bau bekas rem. Felix mengatakan bahwa bau itu berasal dari ban yang terbakar oleh api. Itu artinya mereka berdua sudah mendekati Blaze of Glory. Felix yakin bahwa kelompok Iris pasti akan berada di beberapa titik BOG besok. Kemudian Huck mengajak Felix untuk beristirahat, tetapi Felix memaksa bahwa dirinya baik-baik saja dan tak perlu beristirahat. Huck tak memperdulikan Felix dan memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah kosong. Saat di dalam, Felix menceritakan kepada Huck tentang masa lalunya. Dalam kilas balik, Felix berlari kembali ke rumahnya, berniat untuk membawa kedua orang tuanya ke tempat yang aman. Sementara itu, di luar terjadi kekacauan. Tetapi orang tuanya tidak mengizinkan Felix masuk dan mengatakan bahwa mereka tidak butuh bantuan, dan mematikan semua lampu yang berada di dalam rumah. Di lapangan, Elton dan Hope mendiskusikan manusia yang akan punah. Elton mengira mereka adalah generasi akhir. Kemudian mereka harus segera pergi karena matahari akan segera terbit. Sebelum pergi, Hope meninggalkan sebuah pesan dengan menggunakan sebuah pilok yang mengatakan bahwa mereka di sini. Di sisi lain, saat Huck tertidur, Felix secara diam-diam pergi keluar meninggalkan Huck. Ternyata Felix pergi menuju ke rumahnya sendiri yang sudah lama dia tinggalkan. Felix teringat dirinya sendiri saat menggedor-gedor pintu tanpa harapan. Felix berniat ingin membunuh orang tuanya yang telah berubah menjadi zombie. Kemudian Felix memutuskan untuk kembali ke rumah tempat Felix dan Huck beristirahat. Saat pagi hari, mereka berdua memutuskan untuk segera pergi dan melanjutkan perjalanan. Iris dan kelompoknya mulai memasuki BOG. Mereka berempat terus bergerak menuju ke timur. Sambil mengendap-endap, Iris menunjukkan pintu keluar yang mereka maksud. Tetapi mereka harus mengitari kawanan zombie yang berada di segala arah. Sambil terus berjalan, mereka kembali mengingat pelajaran dari Felix saat di koloni. Jika ingin tahu jam berapa sekarang, mereka punya kompas di langit, yaitu matahari. Jika mereka kehilangan, maka mereka akan kehilangan arah. Dan di sini, asap tebal mulai menutupi matahari, dan itu artinya mereka mulai kehilangan arah. Dalam pelajaran, ini bukan tentang berdiri tegak, tetapi ini tentang bertahan hidup. Terkadang mereka tak mengerti untuk memilih arah. Terkadang mereka tak mengerti untuk mengetahui kemana tujuan mereka. Saat mereka berempat mulai kehilangan arah, mereka mulai merapat dan para zombie pun mulai mendekati mereka dan menyerang mereka. Tapi tiba-tiba Hope melihat kembali jalan menuju pintu keluar. Sebelum para zombie menyerang, mereka segera berlari menuju pintu tersebut dan menghindari para zombie yang mencoba menyerang mereka. Dan akhirnya mereka berempat berhasil melewati pintu tersebut dan berhasil selamat. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata mereka belum sepenuhnya melewati Blaze of Glory atau BOG. Singkat cerita, malam pun tiba. Menurut Elton, lapangan udara berada di belakang BOG. Hope menyatakan bahwa tempat tersebut berada di balik asap dan tak satu pun dari mereka bisa melihatnya.
Kemudian Elton mencoba menebak-nebak, tapi mungkin itu satu-satunya kesempatan mereka. Menurut Elton, ada sebuah siren tua di atap di sebelah sana. Jika ada yang bisa membunyikan secara manual, mungkin itu bisa mengalihkan para zombie. Tetapi Iris kurang setuju dengan rencana Elton. Itu artinya ada seseorang sebagai umpan, dan Iris memutuskan untuk masuk bersama-sama dan keluar juga bersama-sama. Dan akhirnya mereka semua memutuskan untuk beristirahat. Menurut Hope, mereka akan melakukannya lebih baik dengan kepala segar setelah mereka beristirahat. Di tengah-tengah rencana berbahaya ini, anak-anak memutuskan untuk tidur. Sementara itu, Hope terus berjaga di tengah-tengah kobaran api yang tak kunjung padam. Ketika Hope berjaga, dia melihat dua HT yang berada di salah satu tas mereka. Kemudian Hope memutuskan pergi sendiri serta membawa satu buah HT dan pergi meninggalkan mereka bertiga. Akankah Felix dan Huck bisa menemukan mereka berempat? Bagaimanakah nasib Iris, Elton, dan Silas setelah kepergian Hope? Dan bagaimanakah nasib Hope sendiri setelah dia pergi sendirian meninggalkan mereka bertiga? Jangan lewatkan alur cerita selanjutnya di The Walking Dead World Beyond Season 1 episode 3. Kami undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.